Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih anak-anak Bunda hari ini? Baik. Nanti kalau Bunda tanya apa kabar, anak-anak jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, anak-anak ada yang masih ingat nggak nama Bunda siapa? Betul, nama Bunda Karina Melida. Biasa dipanggil dengan Bunda Karin. Nah, Bunda Karin hari ini mau ngingetin nih, kemarin kan kita udah belajar tentang hadis larangan makan dan minum sambil berdiri. Siapa yang mau coba? Semuanya mau coba, oke. Kita coba sama-sama ya semuanya. Layas Robbana ahadukum qaimah. Artinya, janganlah kamu makan dan minum sambil berdiri. Hebat. Terus kita hafalan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Pinter anak Bunda, sudah hebat semuanya ya, sudah hafal semuanya. Ayo, sebelum belajar biasanya kita ngapain dulu ya? Betul, kita menghafalkan rukun iman dan rukun Islam. Yang pertama, rukun iman dulu ya. 1, 2, 3. Rukun iman, rukun iman itu ada 6. Rukun iman, rukun iman itu ada 6. Iman pada Allah, pada malaikat, juga iman pada kitab Allah, iman pada Rasul dan hari kiamat, juga iman pada qada dan qadar. Pinter semuanya, lancar ya, hafal ya anak-anak Bunda. Terus yang kedua kita tentang rukun Islam. 1, 2, 3. Rukun Islam. 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 bayar zakat, 5 naik haji jika sudah mampu. Itulah kelima rukun Islam. Hebat. Lalu Bunda mau ngingetin kalau topik kita kali ini adalah tentang Aku Cinta Indonesia. Temanya adalah tentang jajanan tradisional. Siapa yang mau belajar tentang jajanan tradisional? Ayo kita belajar. Tapi sebelum belajar kita berdoa dulu. 1 jari kananku, 1 jari kiri, ku gabung jadi 2, ku buat jembatan panjang 2 jari kananku, 2 jari kiri, ku gabung jadi 4, ku buat kamera cekrek 3 jari kanan,
3 jari kiri ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, ku 5 jari kiri ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini hari Rabu, tanggal berapa ya anak-anak? Betul, hari Rabu tanggal 10 April 2024. Oke, kita mulai pelajarannya dulu ya. Jajanan tradisional. Di sini ada yang tahu nggak sih jajanan tradisional itu apa sih? Jajanan tradisional adalah makanan yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu dengan cita rasa khas dan olahan asli dari masyarakat daerah tersebut. Jajanan tradisional umumnya terbuat dari bahan dasar tepung-tepungan seperti tepung ketan, tepung beras, dan tepung tapioka. Jajanan tradisional ini memiliki makna budaya serta warisan dari nenek moyang dari masyarakat setempat yang harus dilestarikan. Nah, Bunda punya lagu nih. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Jajanan tradisional ada bermacam-macam. Apem, klepon, bolu, kukus dan kue cucur, onde-onde, serabi, dan masih banyak lagi. Ayo kita pelajari semua di sini. Kita pelajari satu-satu yuk. Yang pertama adalah kue apem. Apem adalah sejenis kue tradisional yang terbuat dari tepung ketan, gula merah, dan santan. Apem biasanya disajikan dengan kuah santan ataupun kuah kelapa. Apem ini memiliki tekstur yang cukup lembut dan dapat dibuat dalam berbagai bentuk dan varian seperti apem gula merah, apem kukus, apem panggang, dan apem singkong. Kemudian ada klepon. Klepon adalah sejenis kue tradisional yang terbuat dari tepung ketan yang dicampur dengan daun air pandan agar menghasilkan warna hijau. Klepon memiliki tekstur yang kenyal dan padat. Lalu ketika digigit, gula merah yang ada di dalamnya akan pecah di dalam mulut. Bahan dasar untuk membuat klepon adalah tepung ketan, gula merah, kelapa parut, serta daun air pandan. Selanjutnya adalah bolu kukus. Bolu kukus ini adalah jajanan pasar atau cemilan tradisional khas Indonesia berupa kue bolu yang dikukus. Bolu kukus ini memiliki tekstur lembut dan mengembang. Bahan dasarnya adalah tepung terigu. Selanjutnya adalah kue cucur. Kue cucur ini adalah jajanan tradisional yang terbuat dari gula merah dan tepung beras. Kue cucur ini terkenal dengan tekstur lembut dan cita rasa manisnya. Nah, selanjutnya kita punya onde-onde.
Ini adalah sejenis kue jajanan pasar tradisional yang terkenal di Indonesia. Bolu wijen mudah ditemukan di pasar tradisional maupun dijual di pedagang kaki lima. Kue ini terbuat dari tepung ketan putih dan isiannya adalah kacang hijau yang dihaluskan. Namun selain dengan kacang hijau, onde-onde juga bisa diisi dengan keju, coklat, ataupun ubi. Onde-onde ini dikenal karena tekstur lembut dan renyah, serta rasa gurih yang disebabkan oleh taburan wijen di permukaannya. Lalu ada serabi. Serabi adalah sejenis kue atau pancake yang berasal dari Indonesia. Kue ini terbuat dari adonan yang berbahan dasar tepung beras yang kemudian dipanggang ataupun digoreng. Serabi biasanya disajikan dengan berbagai macam topping seperti gula merah cair, kelapa parut, atau pisang, tergantung ciri khas tempat masing-masing daerah. Lalu yang akan kita bahas secara mendetail di sini adalah tentang serabi. Nah, serabi ini biasanya memiliki tekstur lembut dan digemari banyak orang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Terus, anak-anak tahu nggak sih kalau serabi ini punya bermacam-macam varian, seperti serabi Bandung, serabi Solo, serabi gula merah, serabi pandan, dan serabi khas Kutai. Kue-kue ini sering disajikan di pasar tradisional atau gerai-gerai kue tradisional dan cocok dimakan saat berbuka puasa dan sarapan. Lalu sekarang jenis serabi yang akan kita bahas adalah tentang serabi khas Kutai. Serabi merupakan makanan khas dari daerah Kutai di Kalimantan Timur, Indonesia. Ini adalah sejenis kue yang terbuat dari bahan utama beras, santan, dan biasanya diberi topping gula. Serabi memiliki tekstur yang lembut dan rasa yang manis, serta gurih. Biasanya, serabi disajikan dengan bungkusan daun pisang dan sering dijadikan sebagai sarapan ataupun camilan di daerah Kutai. Lalu bahan-bahan yang akan kita perlukan untuk membuat serabi adalah tepung beras, santan, garam, air panas, dan air dingin. Kita belajar cara membuat serabi yuk. Yang pertama, masukkan 1 gelas sedang tepung beras dan 500 ml santan ke dalam wadah seperti baskom. Kedua, masukkan 1 gelas air sebanyak 300 ml dengan suhu ruang lalu aduk rata. Lalu, masukkan 2 gelas air panas secara sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Lalu masukkan kurang lebih setengah sendok teh garam dan aduk lagi. Kemudian panaskan sedikit minyak pada wajan atau cetakan yang ada. Lalu tuangkan adonan serabi sedikit demi sedikit. Jika dirasa sudah matang, pindahkan serabi ke daun pisang yang sudah dipotong kotak sesuai ukuran serabi. Lalu lipat 2 daunnya dan beri tusuk gigi atau staples untuk menyatukan daunnya. Kemudian cara menikmatinya adalah dengan menabur gula pasir di atas serabi. Nah, sekarang kan anak-anak sudah tahu cara membuat serabi. Nanti kalau anak-anak mau buat, harus didampingi orang dewasa seperti ibu, kakak, ataupun ayah ya. Jangan buat sendiri karena bisa bahaya betul.
Baik, sampai sini dulu ya pembelajaran kita. Bunda mau tanya dulu. Tadi kita belajar jajanan tradisional apa saja? Betul, apem, klepon, bolu kukus, kue cucur, onde-onde, dan serabi. Macam-macam serabi ya. Oke, besok kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.